Gak peduli jabatan, mobil mewah, rumah bertingkat, dan penghasilan tetap. Di tengah riuh hiruk pikuk Tokyo, ada satu rumah panggung tua dengan gaya Showa yang berdiri tenang di sudut kota. Rumah ini kayak beda alam, tenang banget, dan seolah menolak untuk mengikuti riuh dan sibuknya hiruk pikuk Tokyo. Disinilah tinggal cowok bernama Hiroto Ikuta. Seorang cowok berusia 29 tahun yang cara hidupnya beda 180 derajat dengan standar sukses manusia modern. Dia nggak punya kerjaan kantoran berpakaian rapi, nggak ambis ngejar jabatan, dan udah ngerasa cukup banget cuma kerja paruh waktu di kolam pemancingan lokal. Di saat cowok seumurannya lagi pusing mikirin karir, nambah aset, dan overthinking soal masa depan, Hiroto malah milih untuk keluar dari balapan itu. Lewat kisah Hirayasumi, kita diajak melihat sudut pandang yang beda banget dari tren hasil culture Tokyo. Ini bukan cerita soal orang malas atau nyerah sama keadaan, tapi soal keberanian untuk melangkah pelan-pelan di tengah dunia yang nuntut kita untuk berlari tanpa henti. Yap, baiklah para penanda, selamat datang di episode Slow Living di Tokyo ala Hiroto. Hidup dan ketenangan yang dimiliki Hiroto sekarang bukan dapat gitu aja tanpa proses. Rumah tua yang dia tempati itu warisan dari nenek Hanae, seorang nenek lansia kesepian yang dulu sering dibantu Hiroto tanpa imbalan apapun. Dari pertemanan beda generasi itulah Hiroto belajar mengenai indahnya sebuah ketulusan. Nah, sebelum memilih santai kayak sekarang, Hiroto sebenarnya pernah nyoba ikutan arus. Dia sempat merintis karir jadi aktor di Tokyo, tapi di dunia seni peran yang persaingannya keras dan penuh penolakan, Hiroto dapat semacam pencerahan. Kalau terus-terusan ngejar mimpi yang udah gak serak sama hati, ujung-ujungnya cuma bikin cemas berkepanjangan. Dia memilih berhenti bukan karena takut, tapi karena dia cukup bijak untuk tahu tentang batasan dirinya. Karakter Hiroto tuh ngasih kita pencerahan. Melepas sesuatu yang udah ngerusak kesehatan mental kita, itu bukanlah sebuah bentuk kegagalan, melainkan adalah bentuk self-love. Ada satu prinsip penting dari Hiroto pas lagi ngelamun di teras rumah. Katanya, hidup ini bukan soal secepat apa kamu sampai di garis finish, tapi seberapa enjoy kamu menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Nah, tapi Hirayasumi ini bukan cuma soal dongeng manis untuk hidup santai. Ketenangan Hiroto mulai diuji sama kepanikan orang-orang di sekitarnya. Masalah pertamanya datang dari sepupunya Natsumi yang baru pindah dari desa ke Tokyo untuk kuliah seni. Nah, Natsumi ini cerminan anak muda zaman sekarang banget. Ambisius, gampang anxious, takut banget ketinggalan alias FOMO, dan sering merasa kerdil di kota besar. Dia berjuang keras ngeraih mimpinya, tapi di saat yang sama digerogoti rasa insecure. Melihat Natsumi yang sering panik dan overwork, Hiroto ini gak pernah ngasih ceramah panjang lebar. Dia cukup hadir untuk Natsumi dan ada di sana, seperti nyediain makanan hangat dan ngasih ruang buat Natsumi untuk merenungkan dirinya sendiri. Kehadiran Hiroto perlahan jadi safe space dan jangkar penenang untuk Natsumi di tengah gempuran cemas masa mudanya. Masalah yang lebih berat dan emosional datang dari Hideki, sahabat kecil Hiroto. Hideki ini cerminan nyata dari korban budaya kerja yang ekstrim. Dia pekerja korporat yang meras tenaga demi ekspektasi keluarga dan standar sukses lingkungan. Nah, ujung-ujungnya Hideki mengalami burnout parah, mentalnya hampa, dan fisiknya udah nolak buat diajak kerja lagi. Puncaknya, pas di ambang batas, Hideki nekat resign dari kantornya. Buat masyarakat yang mendewakan kerja keras, mundur itu sering dianggap kayak kekalahan. Hideki pun dilanda ketakutan luar biasa, ngerasa bersalah sama anak istrinya, dan krisis identitas. Dia bingung nih, dia ngerasa gak berguna lagi kalau udah gak punya jabatan di kantor. By the way, si Hideki ini konco kentalnya Hiroto ya, dari zaman sekolah, yang sekarang udah nikah dan punya anak. Dengan kondisi mental yang hancur, mainlah si Hideki ini ke rumah Hiroto. Dia benar-benar ragu apakah keputusannya keluar kerja itu adalah kesalahan yang fatal. Nah, yang bikin adem itu respon Hirotonya. Gak ada judging sama sekali. Hiroto paham kalau kerjaan itu sudah mengikis jiwanya Hideki. Hiroto dengerin semua ketakutannya Hideki, lalu meyakinkan kalau kesehatan mental dan hidupnya Hideki jauh lebih berharga daripada jabatan apapun. Di sana akhirnya keputusan resign Hideki akhirnya berbuah makna. Bukan sebuah bentuk untuk menyerah, tapi tindakan berani untuk menyelamatkan nyawanya sendiri.
Selain Hideki dan Natsumi, cerita ini makin seru pas nampilin hubungan Hiroto sama Yomogi Tachibana, seorang agen sales perumahan yang sangat pekerja keras. Yomogi ini tipe manusia modern yang obsesif banget sama efisiensi, target penjualan, dan pengakuan karir. Buat Yomogi, waktu adalah uang, dan semua hal harus ada tujuannya. Pas ketemu Hiroto, dua filosofi hidup yang beda 180 derajat ini langsung bentrok. Awalnya, Yomogi ngelihat Hiroto dengan heran dan rada ngeremehin. Dia nggak habis pikir, kok ada cowok usia hampir kepala 3, santai-santai aja cuma kerja paruh waktu di pemancingan dan tinggal di rumah tua tanpa plan masa depan yang jelas. Buat Yomogi yang hidupnya serba target driven, cara hidup si Hiroto ini sangat gak jelas dan buang-buang waktu. Tapi semakin sering berinteraksi, benteng itu mulai runtuh. Yomogi yang selalu diburu deadline dan capek yang luar biasa, tanpa sadar mulai nyari ketenangan tiap kali ngobrol sama Hiroto. Hiroto menyapa Yomogi bukan sebagai agen sales yang harus kejar kuota, tapi sebagai sesama manusia yang lagi capek. Lewat obrolan santainya, pertahanan Yomogi pun mulai melunak. Dia sadar kalau semua target yang berhasil dia capai, ada jiwa yang selama ini harus diistirahatkan. Hubungan mereka jadi cermin, gimana dua orang dari dunia yang berbeda bisa saling melengkapi. Dinamika antara Hiroto, Natsumi, dan Hideki mempertegas kalau pilihan Hiroto untuk hidup lambat itu bukan untuk melarikan diri dari tanggung jawab, tapi sebuah bentuk perlawanan yang tenang terhadap gilanya dunia kerja modern. Rumah tua beratap kayu itu bertransportasi jadi tempat peristirahatan jiwa di tengah kerasnya Tokyo. Di sana nggak ada deadline, nggak ada penilaian pencapaian, dan gak ada tuntutan harus sukses dalam semalam. Hiroto gak pernah maksa siapapun ikutan gaya hidupnya. Dia cuma nyediain ruang, menyeduh teh hangat sore hari, potong semangka di teras, nyiapin makan malam simple, dan dengerin keluh kesah Natsumi. Lewat rutinitas harian yang stabil ini, trauma Hideki pasca resign, kecemasan Natsumi, dan kepenatan Yomogi perlahan terurai. Proses healing di rumah itu ngajarin satu hal penting. Kamu gak selalu perlu membuktikan dirimu ke dunia. Kadang bertahan dan bernapas dengan tenang aja, itu udah lebih dari cukup. Lewat kontras antara ketenangan rumah Hiroto dan sibuknya kota Tokyo, cerita ini ngasih kritik halus, tapi ngena banget. Kita sering dibesarkan dengan pikiran jika bahagia itu baru bisa diraih kalau sudah di puncak, punya karir mapan, kaya, atau diakui banyak orang. Padahal Hirayasumi ngingetin kita, kalau kebahagiaan sejati seringkali bersembunyi di momen-momen kecil yang gratis dan suka kita sepelekan, seperti angin sore yang berhembus, aroma nasi hangat yang baru matang, atau sekedar ngobrol random sama orang terdekat. Hiroto ngajarin kita buat menentukan definisi sukses versi diri sendiri. Gak punya ambisi raksasa itu bukan sebuah kekurangan, tapi pilihan hidup yang sepenuhnya sah-sah saja. Pada akhirnya, Hirayasumi bukan cuma cerita cowok yang kerja part-time di sudut kota Tokyo, tapi cermin buat diri kita sendiri. Di dunia yang gak pernah berhenti nuntut kita buat lari lebih cepat, beli lebih banyak, dan jadi lebih hebat, mungkin udah saatnya kita berani buat berhenti sejenak. Berhenti buat nanya ke diri sendiri, kita beneran lagi melangkah menuju kebahagiaan kita, atau cuma ikut-ikutan lari karena takut ketinggalan orang lain. Kayak pesan indah dari perjalanan Hiroto, jangan biarkan kecepatan dunia bikin kamu lupa untuk menikmati langkah kakimu sendiri. Yap, oke, itu dia video kita kali ini tentang hidup slow living. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga hari ini di tengah segala kesibukan kalian bisa ngerasa lega, rehat sejenak, dan menikmati hidup yang harus terus berjalan. Oke, segini dulu. Gue pamit. Jangan lupa subscribe. You bring me down for all to see, then switch it up and treat me right. You